Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih dalam pertemuan kedua. Nah, ini materi yang terkait masalah hubungan antara iman dan takwa. Nah, pada pertemuan kedua kemarin kita membicarakan pengertian memahami konsep iman dan takwa, kemudian argumentasi beriman pada Tuhan. Yang ketiga, ini adalah hubungan antara iman dan takwa. Pada kesempatan ini kita bicarakan hubungan antara iman dan takwa. Apakah iman itu sudah diterangkan sebelumnya, ya? Iman itu apa? Kalau dalam bahasa ini saya sebut, ya, bahwa iman itu mirip dengan percaya. Ya. Cuma kalau percaya itu kurang mantap. Gitu ya. Jadi kalau percaya itu hanya yakin biasa saja, tapi ya ini yakin biasa saja. Tapi kalau ini keyakinan yang sedalam-dalamnya, ya, yakin yang sedalam-dalamnya, begitu konsepnya. Jadi keimanan itu kalau percaya masih dilandasi dengan harus melihat secara indrawi gitu ya. Tapi kalau konsep keimanan tidak perlu, ya, tidak harus bisa indrawi pun dia tetap memiliki keyakinan gitu. Bahkan kalau di sini dipercaya itu menuntut adanya hal-hal yang mungkin rasional, di sini yakin secara rasional juga mungkin tidak rasional pun dia menjadi yakin. Kenapa? Karena keyakinannya sudah sedalam-dalamnya begitu. Contoh yang saya gambarkan adanya seorang sniper, ya, yang kemudian mendapat sertifikat, ya, sertifikat yang kemudian diyakini oleh sukarelawan itu, ya, itu digambarkan sebagaimana kitab. Yakin benar bahwa kitab itu memang dibuat oleh Tuhan dan kitab itu berposisi sebagai sumber informasi, ya, sumber informasi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan gitu. Konsepnya begitu. Nah, pada saat dia mengimani konsep ini, gitu ya, mengimani, ya, terkait konsep larangan yang ada di dalam kitab, mengimani perintah yang ada di dalam kitab, gitu ya. Kemudian dia mengamalkan. Nah, pada saat dia mengamalkan itulah mulai, ya, mengamalkan atau mengerjakan, ya. Dia mengamalkan atau mengerjakan perintah ini, ya. Maka disinilah mulai nampak adanya gambaran dari peristiwa yang disebut dengan ketakwaan. Kalau perintah dikerjakan, ya, kalau larangan apa? Dijauhi, gitu tentunya konsepnya. Jadi di sini ada perwujudan dari satu keyakinan atau yang disebut iman. Kalau diperintah dikerjakan, kalau dilarang ya dijauhi. Begitu. Nah, manusia yang menjalankan, ya, ketaatan kepada Tuhan, ya, dengan iman tadi, ya, dengan kemudian melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, ya, ini disebut kemudian beramal, amalan yang nampak secara lahiriah. Nah, orang yang mampu mewujudkan, ya, keimanan menjadi amalan lahiriah, ya, maka orang itu disebut bertakwa. Nah, konsep takwa seperti ini. Jadi takwa, ya, seseorang yang bertakwa itu mampu mewujudkan keimanannya dalam bentuk perilaku, ya. Cuma tidak hanya perilaku yang sifatnya lahiriah, tapi juga perilaku yang sifatnya batiniah, begitu ya. Keimanan, ya, tadi sudah disampaikan bahwasanya keimanan itu merupakan, ya, konsep-konsep yang bersifat batin, gitu ya, di dalam hati, gitu ya. Keimanan yang ada di dalam hati itu perlu adanya bukti. Nah, pembuktian inilah yang menjadi landasan adanya ketakwaan. Jadi ketakwaan itu merupakan gambaran bukti kalau seseorang itu beriman, gitu ya. Contohnya, ya, ada perintah puasa, gitu kan. Orang-orang beriman disuruh, ya, orang beriman disuruh berpuasa, gitu ya.
Maka orang yang bertakwa apa? Maka dia akan melaksanakan. Gitu. Nah, orang yang melaksanakan ini dengan keimanan yang sungguh-sungguh, maka dia disebut orang bertakwa. Nanti jadinya bertakwa. Oke, itu materi ketiga dari submateri ketiga dari pertemuan kedua. Ya, ini pertemuan ketiga ini ya untuk masalah hubungan iman dan takwa itu masuk pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan ketiga ini juga kita membicarakan apa yang disebut dengan esensi ya dan urgensi visi ilahi gitu. Dalam membangun dunia yang damai, begitu bagaimana logikanya atau rasionalitasnya hubungan-hubungan ini. Oke, esensi artinya adalah hakiki, hakikatnya. Jadi yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya, katakanlah gitu. Jadi kalau kita melihat esensi visi ilahi itu apa, atau hakikatnya apa, atau sebenarnya visi ilahi itu apa gitu ya. Bagaimana kemudian korelasinya dengan membangun dunia yang damai. Kemudian urgensi itu artinya penting, urgen. Ya, artinya apa kepentingannya gitu ya. Gitu. Nah, manusia kita semua ini hidup di bumi atau di dunia ya. Kemudian yang kita pakai ini disebut bumi, ardun gitu ya. Itu semua atas kehendak Tuhan gitu ya. Kemudian bagaimana posisi keberadaan itu ya, visi ilahi atau ilahi itu Tuhan itu tadi ya di dalam kehidupan ini begitu untuk membentuk dunia yang damai ya. Manusia kemudian sebagai khalifah ya di bumi, manusia khalifah di bumi itu untuk melaksanakan perintahnya Tuhan. Seluruh alam semesta ini ya, seluruh alam semesta ini berjalan ya mengikuti perintah Tuhan dengan taat. Matahari, bulan, bintang, bumi, planet-planet semuanya itu bergerak ya atau berperilaku sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bahkan sampai kemudian molekul, atom, elektron, partikel-partikel gitu ya. Semuanya bergerak sesuai dengan aturan Tuhan. Artinya apa? Taat mereka semua. Nah, manusia sekarang tinggal manusia yang memiliki hati ya, itu untuk harus kemudian mengikuti tuntunan Tuhan. Cuma manusia diberi kebebasan untuk memilih ya. Tuntunan Tuhan yang sudah diberikan pada manusia berupa kitab itu ya. Kalau manusia mengikuti tuntunan Tuhan, maka akan terjadi ya kedamaian. Yang diberikan kepada manusia adalah berupa perintah-perintah dan larangan-larangan gitu ya. Apa yang diperintahkan tentu yang baik-baik, apa yang dilarang tentu hal-hal yang buruk-buruk gitu ya. Kemudian itu semua harus dilaksanakan oleh manusia ya dalam bentuk aktivitas ya. Tentu apa yang dilakukan aktivitas ini melakukan perbuatan katakanlah membantu ya, bersedekah ya. Larangannya misalnya di sini merusak gitu ya, kemudian mencuri gitu kan. Nah, ini tentu hal yang positif, ini hal yang negatif gitu ya. Nah, ini semua dilakukan. Maka inilah isi daripada visi dan misi ilahi gitu ya. Konsep daripada esensi dan urgensi dari visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Selama manusia itu mengikuti tuntunan Tuhan, maka dia akan melaksanakan aktivitas yang baik-baik dan meninggalkan aktivitas yang buruk-buruk. Dengan kondisi ini akan muncul apa yang disebut dengan kedamaian, ketenangan gitu ya, kesejahteraan ya, dan lain-lain. Oke. Ini gambaran ya sederhana dari visi misi ilahi untuk membentuk
ya, dunia yang damai dan sejahtera. Terima kasih.